Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi nih di podcast kali ini. Insyaallah teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan yang berlimpah rezekinya. Dan alhamdulillah, jangan bosan-bosan untuk mendengar podcast ini, karena di podcast kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman. Aku mau membuka pemikiran teman-teman supaya kita open minded nih. Dengan apa? Dengan tema apa nih? Oke, sebenarnya aku mau sharing-sharing sama teman-teman tentang, ini relate banget ya, tentang dunia perkuliahan atau mahasiswa. Nah, di sini siapa yang masih jadi mahasiswa atau mungkin maba baru masuk kuliah atau jadi alumni? Oke, mungkin yang jadi alumni sama dong kayak aku. Tapi percayalah, yang sudah jadi alumni jadi kepengen banget nih kuliah lagi. Semoga bisa lanjut S2, amin. Oke, jadi sebenarnya fokus aku untuk sharing-sharing di podcast kali ini, kita lebih terfokuskan kepada arah perubahan. Arah perubahan mahasiswa mau kemana? Biasanya ya, para mahasiswa baru, ya bisa disebut dengan maba, mungkin masih pemikirannya masih terngiang-ngiang, masih bingung mau ngambil jurusan apa, terus nanti kuliahnya itu seperti apa, nanti setelah lulus kuliah, setelah lulus dari perkuliahan itu mau kerja di mana. Nah, itu tujuannya dan masih bingung ya. Tapi aku mau mempertegaskan lagi kepada teman-teman bahwa sebagai mahasiswa kita harus punya pemikiran yang cemerlang. Kita kuliah untuk apa sih? Kenapa sih kita kuliah gitu? Apakah dipaksa oleh orang tua atau kemauan kita sendiri atau bagaimana? Nah, yang tahu hanya diri kalian sendiri. Dan kuliah itu bukan hanya belajar dan belajar gitu, tapi sebenarnya ilmu yang ada di dunia perkuliahan bisa kita amalkan, bisa kita pergunakan, bahkan kita perluaskan. Tapi sayangnya, faktanya mahasiswa di sistem sekarang ini, entah dimanapun mereka berada, tapi yang pasti mereka itu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang baginya pekerjaannya baik, atau untuk mendapatkan pekerjaan yang punya penghasilan yang besar, punya gaji yang besar. Misal setelah lulus kuliah pengen jadi kerjanya di kantor atau kerja yang di tempat-tempat yang enak lah gitu ya, dengan penghasilan yang luar biasa. Ditambah lagi orang tua kita yang benar-benar memaksa kita untuk kuliah sehingga kita bisa dapat pekerjaan yang dari segi finansialnya itu cukup. Kadang banyak juga dari orang tua ya, dari para orang tua yang menginginkan anaknya kuliah supaya dapat pekerjaan nantinya, supaya bisa kerja di kantor, bisa kerja di instansi yang keren gitu ya. Tapi apakah benar kuliah hanya untuk mencari pekerjaan ujung-ujungnya? Tapi sebenarnya kalau kita lebih pahami lagi, kuliah itu untuk apa? Esensinya ya belajar untuk apa? Nah, dalam Islam ya, kita kan sudah diperintahkan ya bahwa kita itu menuntut ilmu dari kecil sampai akhir hayat. Nah, menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya wajib. Misal kita kuliah, kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan ketika kita kuliah, maka tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk jadi para intelektual muslim atau duta-duta muslim ya, seperti itu.
Tapi nyatanya dan faktanya itu terabaikan. Ngerasa gak sih teman-teman, mahasiswa sekarang tuh mentalnya lemah seperti strawberry ya, yang luarnya itu cantik indah tapi dalamnya lembek. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Karena faktanya banyak mahasiswa yang depresi, yang frustasi, cuman karena misal mikirin skripsi gak selesai-selesai, harus direvisi berkali-kali, atau di dunia perkuliahannya pun ada masalah, bisa dikatakan dengan mental illness dan gak kuat mentalnya. Padahal kuliah itu kan kita itu untuk ya belajar, untuk memperdalam ilmu yang seharusnya kita tuh sebenarnya nggak tahu, menjadi tahu. Kemudian ilmu kita bisa manfaat. Tapi kenapa mahasiswa sekarang tuh banyak sekali yang depresi, yang frustasi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Nah, ini persoalan bukan hanya persoalan individu, tapi persoalan yang mengakar dari sistem yang sekarang diterapkan di dunia ini atau di negara kita. Sistem ini berlandaskan sekuler, jadi berlandaskan ya kapitalisme, sekulerisme. Kenapa? Karena memang sekarang mahasiswa tuh dicetak untuk apa sih? Untuk jadi para pekerja. Ngerasa gak sih teman-teman? Jadi kita tuh kuliah untuk dapat pekerjaan. Ya memang kita butuh uang, tapi fokus kita bukan untuk duniawi. Tapi kita kuliah, kita belajar untuk bermanfaat ilmu kita, untuk menjadi duta Islam, untuk menjadi para intelektual muslim. Nah, jadi mahasiswa itu kan lebih banyak mayoritasnya itu adalah pemuda ya. Nah, pemuda ini adalah agent of change, agen perubahan. Nah, kalau pemudanya lembek, pemudanya lembah, mahasiswanya lemah, gimana mau merubah dunia? Gimana mau merubah sistem ini? Nah, ini harus dipikirin lagi, jangan sampai kita seperti mahasiswa di luar sana. Nah, tugas kita itu untuk apa? Untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu kita, untuk menjadi penerus agama kita, yaitu penerus Islam. Nah, jadi kebayang ya, dan kita bisa menjadi mahasiswa intelektual. Ya, kita menegakkan keadilan, menegakkan hak-hak yang sahih, menegakkan Islam, dan kita menjadi duta-duta Islam. Bayangin teman-teman, gimana luar biasanya ya duta-duta Islam ya. Dan kita ini sebagai manusia itu akan dimintai pertanggungjawabkan. Semuanya amal perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabkan. Maka dari itu, mumpung kita masih kuliah, yang lagi kuliah atau yang mungkin yang masih maba mahasiswa baru, maka harus dipikirkan lagi kita kuliah untuk apa. Oke, semoga bermanfaat ya, walaupun podcast yang gak lama kita diajak mikir ya, itu menjadi perubahan bagi kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari lagi, bisa diaplikasikan lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari aku pribadi dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.